Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama channel Ubaikan Inhil. Seperti biasa, kembali akan membahas seputar perkembangan seleksi P3K atau calon aparatur sipil negara untuk tahun anggaran 2024. Nah, ini saya langsung dari website resmi BKN. Di atas Bapak Ibu bisa lihat. Ini website resmi ya, www.bkn.go.id. Nah, di sini salah satu berita utama di beranda website BKN di sini adalah tentang pembahasan untuk penerimaan tahun 2024. Nah, kita baca yang ini. Nah, ini judulnya Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara 2024 dilakukan sebanyak 3 periode. Oke, kita klik saja. Di sini di fotonya ini Menpan RB dan PLT Kepala BKN. Nah, kita baca. Nah, ini pihak pemerintah. Kalau dilihat dari kursi atau mejanya ini rapat dengan DPR ya. Kalau dilihat dari fotonya ini. Kita baca saja informasi yang ada di sini. Ini Jakarta, ini Humas BKN untuk melaksanakan seleksi CASN atau calon aparatur sipil negara 2024 PLT. Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto memastikan pemerintah akan membuka 2,3 juta formasi. Bayangkan tuh. Sekali lagi, formasinya 2,3 juta formasi. Nah, ini tentu membuka peluang teman-teman guru yang beberapa waktu yang lalu mungkin belum lulus lah bahasanya ya, atau kelulusan yang tertunda. Nah, ini sebagaimana arahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk mengakomodir formasi tersebut. BKN melaksanakan seleksi CSN tahun 2024 ini dilakukan sebanyak 3 periode. Terangnya dalam rapat dengan dengar pendapat RDP dengan Komisi 2. Nah, jadi rekan kerja BKN adalah Komisi 2 ya. Terus di bawahnya apalagi beritanya, nah ini BKN dengan timnya waktu rapat dengar pendapat dengan DPR ya, Komisi 2. Nah, ini Kepala BKN menyebutkan pengumuman dan seleksi administrasi seleksi CPNS dan seleksi kedinasan pada periode 1. Nah, jadi jika kita lihat ini ada periodenya. Jadi untuk periode 1 di sini disebutkan CPNS dan seleksi kedinasan. Nah, jadi ini tidak perlu lagi saya jelaskan ya Bapak Ibu, CPNS dan seleksi kedinasan ini. Bapak Ibu meliterasikan diri sendiri agar menambah pengetahuan juga. Itu periode 1 akan dimulai minggu ketiga bulan Maret. Jadi periode 1 itu Maret. Nih, pada periode 2 akan dilaksanakan pengumuman dan seleksi administrasi penerimaan CPNS dan P3K. Nah, dengar ya Bapak Ibu. Nah, lihat di sini di website resmi BKN. Jadi tahap 2 itu CPNS dan P3K yang akan dilaksanakan bulan Juni. Berarti ini bertepatan dengan ya akhir semester. Ya, kalau bulan Juni ini sudah akhir semester genap. Ya, sudah persiapan pembuatan soal dan mungkin ujian semester kenaikan kelas lebih tepatnya. Dan juga untuk persiapan libur juga ini. Nah, jadi nanti Bapak Ibu terkhusus untuk guru di sini karena ada di sini P3K periode 2-nya, maka Bapak Ibu mungkin ya boleh dikatakan tidak bisa libur. Nah, karena untuk persiapan seleksi, walaupun jika mengikuti amanat undang-undang misalnya tidak ada tes, tapi kan kita menyiapkan berkas-berkas yang diminta tentunya. Ini periode 2. Sedangkan periode 3 akan dilaksanakan pengumuman dan seleksi administrasi penerimaan CPNS dan P3K bulan Agustus. Nah, jadi
periode 2 dan 3 itu tetap CPNS dan P3K, karena memang P3K khususnya itu banyak, karena setidaknya bidang kerja yang prioritas diantaranya prioritas 1 guru, prioritas 2 bidang kesehatan yang lebih dikenal dengan tenaga kesehatan. Nah, yang ketiga barulah teknis ya. Yang berikutnya apalagi ke sini. Nah, itu PLT BKN juga menambahkan pelaksanaan seleksi tahun 2023 ada beberapa hal yang menjadi catatan tim Panselnas. Bahan evaluasi pertama, ada fase seleksi administrasi ditemukan bahwa Pansel instansi tidak akurat dalam melakukan verifikasi. Ini sangat-sangat benar sekali. Baik pada kualifikasi pendidikan, sertifikasi yang tidak valid, pengalaman kerja dan NIK yang tidak ditemukan. Kedua, fase pelaksanaan seleksi masih ditemukan praktik perjokian. Nah, ini. Ketiga, pada fase hasil seleksi, konversi nilai CAT sebagai dampak pelaksanaan seleksi tambahan, yakni nilai CAT 50%, nilai SKT 50%, norma umum, dan nilai CAT 70%. Tuh, nilai SKT guru 30%, 30% untuk guru. Tidak hanya itu, proses DRH daftar riwayat hidup terhambat karena terbatasnya kapasitas fasilitas kesehatan untuk pemeriksaan kesehatan peserta lulus. Nah, khususnya di daerah tertinggal. Nah, jadi memang ada catatan permasalahan pada tahun 2023 yang sekarang sudah verifikasi ya, berkas persiapan untuk penetapan NIP dan juga mungkin penempatan. Oke, mungkin itu saja Bapak Ibu serta kawan-kawan untuk informasi seputar perkembangan dan mungkin juga persiapan untuk penerimaan CPNS maupun P3K tahun 2024. Nah, Bapak Ibu harus ingat itu tadi. Yang pertama bulan Maret, yang kedua bulan Juni, periode ketiga yaitu Agustus. Nah, karena saya tadi membaca, alhamdulillah ingat. Sekali lagi, yang pertama itu bulan Maret sesuai dengan berita ini, yang kedua bulan Juni, yang periode ketiga itu Agustus. Nah, paling mundur mungkin sekitar 1 mingguan. Mungkin itu saja Bapak Ibu serta kawan-kawan. Jangan lupa subscribe, like, and share. Berikan komentar, barangkali ada yang ingin ditanyakan, saya akan menjawab semampu saya. Ikuti terus channel saya membahas seputar guru. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.